Jadi saya mau bikin server. Sebenarnya itu kalau kita pakai kan itu bergantung sama prompt kita, data inset namanya. Jadi kita kalau ngasih make AI kita juga kita AI pang untuk apa yang kita amper. Jadi step pertama ke AI itu adalah kita itu harus tahu apa yang planningnya seperti apa. Nah kebetulan saya kan, ini kan bikin plan saya. Jadi saya pakai paid. Tapi kalau kebetulan sangat limited promptnya, kalau saya pakai AI itu lebih senang saya bikin AI saking plannya, view plannya. Katanya kan AI ini hanya tools ya. Jadi kita harus tetap apa yang AI kita buat ya mungkin kalian karena yang orang-orang ke expo di putaran list email yang kelihatan di cookie-nya itu kan, jadi kita harus gak AI itu sebenarnya yang ini saya pun bisa, tapi kita sebagai engineer itu yang lebih AI yang kita buat lah, sampai kita engineer itu nggak AI-nya di problem itu yang tanggung jawab kan bukan AI-nya ya. Kita nggak bisa penjarain AI kan, misalkan yang di penjara yang pasti yang pakai AI. Nah ini plan ya sudah puas seperti ini ya, jadi AI yang bikin plan, jadi AI itu seperti companionnya kita atau teman ngoding lah ya, mungkin sembari menunggu AI yang dari online gitu. Yang paling bagus ya, jadi LLM kan banyak ya, misal Claude gitu ya. Kalau saya sendiri lebih suka Claude. Kenapa Claude itu? Karena memang dari Claude-nya itu sendiri itu marketingnya, bisa dibilang marketingnya Claude itu. Jadi modelnya Claude itu lebih, yang lain itu Gemini atau Chat purpose pasti maksudnya atau. Tapi kalau ini ada yang salah nggak? Yang AI saya start aja udah ada security bikin commit kode ini terus sorry ya kelihatannya password kita gitu. Nah jadi kita nggak boleh percaya AI 100% gitu. Kita kan ini terus komen juga kalau kita misalnya kode itu kita juga log nih waiting for database to be read nih. Saya mungkin ganti Gravity, mungkin kalian terus login first time AI sebagai sini udah tahu dok ya. Kalau sekarang itu saya juga kodenya itu udah nggak pakai AI. Sebenarnya kalau ini tuh berguna banget sama karena kita itu kan kebanyakan AI kita setting kan nanti ketahuan nih. Dan mungkin ada yang mau bertanya, diam bilang ngepet nih. Sebenarnya itu salah satu ya kan orang tapi sebenarnya saya, nah ini kebetulan saya minta izin sama manajer saya untuk ngisi, tapi setiap hari itu saya bangunnya itu cukup siang lah, jam 9 saya numpang sama tangannya. Selain itu apa ya selain itu mungkin kalau kita gini aja itu tantangannya kan mungkin kita masih meeting gitu tiba-tiba ya dikira kita nggak kerja kan, kita kan di depan komputer dikira main gitu. Nah jadi kita tantangannya precious time. Dan itu mungkin bagi orang-orang yang ekstrovert ya, jadi kebetulan saya sedang kelas gini ya, kalau kita ketemu orang itu di meeting aja gitu. Jadi kalau misalnya enak banget kalau WFH karena ya chat orang-orang mute. Tapi kalau saya juga pernah kerja kebetulan baru balik. Nah itu semua engineer saya tuh ya nanya aja saya. Jadi jelek juga kan kalau nolak ya lain gitu. Nah itu mungkin sebagai introvert, tapi itu dia kelihatan ya. Salah saya juga lupa, enak banget AI. Dulu itu saya pakai AI skeleton dari project. Kan saya mau start project, mau bikin lain. AI-nya kalau jeleknya itu lumayan mahal per prom lah. Jadi yang cepet nih. Jadi sebenarnya kalau kalian company gong seperti ini sih company saya. Jadi nah ini tes. Jadi ini menit jain pinter banget lah pakai AI. Pasti output dari kodenya dia banyak kan. Mungkin nyampe ini kan ada mungkin task fitur lah nge-spawn 5 AI 5 itu bikin jirat. Jadi bisa bilang dalam 2 hari aja. Jadi saya masih ngeran satu-satu nih ya, ini ngeran gue ya. Jadi kalian kayaknya kira kenapa sebenarnya saya bikin AI super power gitu. Kebanyakan lalu bikin AI yang super power terkon. Banyak sih saya lihat di Twitter atau di blog engineer itu ada case di mana AI-nya ngedelete database production, itu ngedelete code base-nya, bisa nge-push ke GitHub. Jadi tools itu ya juga harus tahu case-case seperti itu ya bakal ada gitu kalau kita pakai AI. Jadi saya nge-set AI prompt itu saya harus nge-review itu mau ngeran apa sih gitu. Nah jeleknya itu kan misalkan saya tinggal tidur nih misalkan ya, tinggal tidur. Bisa jadi dia stop yes or no, saya bangun ternyata belum klik nih yes-nya. Ini ya tenang tuh ya. Nah ini test ini kan udah di run nih. Sebenarnya case resultnya itu nggak kayak begini ya. Jadi ini yang juga summary. Nah jadi ini ada connection quest di deep work. Jadi sebenarnya jadi kita doang tahu ke kayak gimana stress. Wah bagus. Setelah kesimpulannya bahwa menghandle load tinggi dan drop tinggi. Mungkin sekian dah Brian. Ya apa-apa nggak usah izin tanya aja. Oke, untuk max connection poolnya itu sebenarnya kita itu nggak bisa ujuk-ujuk 20, ujuk-ujuk 50 gitu. Jadi kita tahu kan connection itu cukup nggak untuk daily load kita. Misalkan daily load request mungkin cloud juga ya. Misalnya 1000 request ya max connect. Dan untuk misalkan untuk tiba-tiba mau ada kebanyakan kalau kita hardcode itu kan kita perlu lama banget. Nah biasanya itu kita pakai environment tinggal ini. Misalkan kita mau nambah max open connectionnya, ya udah kita start deh. Tapi kalau untuk dynamic itu saya belum gini sih.
belum explore ya. Jadi lumayan sulit sih untuk dynamic karena kita harus tahu secara real time request kita yang datang. Sebenarnya saya punya alert juga yang misalkan ada request anomali gitu. Biasanya ada 1000 request daily, tiba-tiba 10 hours itu spike. Ada case seperti itu tuh biasanya on. Jadi kita juga nggak buin apa, karena kita sebagai engineer pas dari data lah. Kita itu bikin decision itu semuanya, kita nggak bisa asumsi mungkin ini kalau nggak 77 gitu. Ini production itu biasanya kita itu ada logging dan juga karena kita itu sebagai engineer kan kita harus visible semua hal yang visible. Jadi biasanya kita itu database gitu. Database kan ini wajib kita tiba-tiba endpoint kita komplain kan endpoint kita punya gitu. Nanti kalau kita nggak punya data ini apa sih root cause-nya? Jadi semua kita nggak benarkan. Nah, kalau per bisnis yang proper tuh pas software as a service telemetri terakhir. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya 2 pertanyaan, apakah boleh Pak? Ya boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama terkait tadi yang sudah Bapak bahas itu graceful degradation gitu Pak ya. Jadi secara teknis itu bagaimana sih sistem itu memprioritaskan atau memilih request yang mana yang harus diproses dan mana yang harus di drop Pak. Dan untuk pertanyaan kedua itu terkait interview yang Bapak bilang tadi terkait case study merancang arsitektur e-commerce itu, apakah boleh di-spill sedikit Pak terkait contoh detail case study-nya yang sering Bapak tanyakan ke kandidat, dan jawaban apa sih yang Bapak bikin Bapak impress gitu atau tertarik untuk menerima. Terima kasih. Nah, untuk graceful degradation itu kan jadinya request ini kan artinya kita itu sebenarnya sulit banget untuk query yang mana. Jadi kalau misalkan si query ini nggak dapet DB atau connection DB, kan kalau misalkan ada udah kasih tuh yang karena kalau misalkan nge-handle case untuk lumayan kompleks dan itu lumayan gini nggak worth it the effort gitu. Karena kita kan daripada bikin gitu ya, lebih penting kita improve server kita supaya lebih bagus. Nah, ini contohnya kalau sistem desain saya ini saya kasih pertanyaan yang ambigu gitu. Saya kalau junior itu saya expect bisa ya udah bener mereka. Kalau misalkan mid level itu mereka itu udah kalau di load 1000 request per second itu bakal beda. Terus alasan apa mereka milih arsitek, kalau kita tahu itu Redis untuk cage. Terus misalkan, nanti saya tanya, kenapa pakai MeshDB? Kalau junior pasti jawab, yang itu aja, yang dia itu nggak tahu kenapa dia pakai itu mid level atau yang udah senior itu pasti mereka kenapa kan desain itu kan di interview saya tuh harus ngedesain database. Saya bakal nanya tuh, UID itu kenapa kamu nggak pakai? Itu bakal nanya. Tapi kan kalau kalian UID itu pros and cons, nah ini tiap kita yang index rebuilding di B3 itulah mid level engineer tahu itu gininya, reason dibalik. Sebenarnya nggak ada yang bener salah sih. Saya lebih senang kalau dia itu ya tahu kenapa daripada make aja gitu. Karena itu bakal susah diterapkan kerjaan. Karena setiap kerjaan itu terus kalian nanya kenapa pakai ini, jawab karena saya seneng aja, masih bagus. Karena setiap desainnya lang versus PHP Advanced. Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih Bapak. Ada yang dari Zoom. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pak, saya ingin bertanya, misalnya sebagai solo vibe coder, jadi tanpa tim, sepengalaman Bapak, best practice atau menurut Bapak alur dalam pembuatan sistem atau web di sini tuh sampai deploy itu lebih baiknya bagaimana Pak? Apakah kita mulai dari front end dulu atau back end atau selang-seling gitu? Solo coder ya? Iya, full stack solo. Full stack. Kalau menurut saya tuh solo coder itu udah sesukamu aja. Mau dari front end atau back end kan endingnya kan tuan. Mungkin preferensi aja ya. Kalau saya itu lebih skin back dulu terus UI. Ada orang yang mau ngedesain UI bagus karena kalian itu adalah solo coder. Solo coder itu kalaupun kalian yang tahu juga intinya beda. Kenapa kita ada framework? Karena kan kita punya kan tim dewan ya nih. Kalian tuh harus menyatukan pemikiran dari beberapa engine. Nah, kenapa ada namanya framework atau punya itu kayak gimana? Nah, kalau kamu sebagai solo coder sebenarnya nggak pakai framework pun nggak apa-apa gitu. Kan kalian yang bikin sendiri, kalian yang tahu bagaimana structure foldernya itu sendiri. Tapi nanti kalau misalkan kalian itu mau nambah engineer gitu di project kalian, misalkan kalian decide nggak bisa nih solo lagi nih, harus bikin engineer lagi satu. Misalkan kalian nggak pakai framework itu kan kalian harus ngajarin orang-orang, kita ini bikin structure ini. Menurut saya ini saya bikin sulit banget ngajarin structure yang kalian bikin sendiri daripada
structure yang udah dibikin sebagai standarnya gitu ya React. Nah, itu Terima kasih. ya mungkin kalau misalkan kalian bahas sih ya. Oke, ya adik-adik yang luring maupun yang di Zoom ya, tadi saya kira sudah banyak pertanyaan juga dari kalian sampaikan baik itu terkait materi hari ini dari Pak Bagus. Kalau yang sudah kalian simak adalah terkait bagaimana membuat DB pooling ya adik-adik ya. Kemudian termasuk bagaimana mengetesnya gitu ya dengan stress testing tadi ya. Kemudian kalau dari sisi lain tadi Pak Bagus menyampaikan bagaimana bahkan terkait recruitment gitu ya. Satu hal yang menarik yang ingin saya highlight tadi Pak Bagus sempat menyinggung. Sebenarnya kalau skripsi itu bukan hanya masalah apa yang kalian teliti gitu ya, tetapi yang dilatih di sana adalah problem solving. Dan itu yang saya setuju sekali dengan Pak Bagus yang sangat berpengaruh untuk kalian nanti kalau memutuskan jadi programmer adik-adik. Makanya saya kira itu yang seharusnya membedakan programmer ya mohon maaf yang SMK dengan yang lulusan sarjana saya kira adik-adik. Kalau berbicara masalah teknis bahasa pemrogramannya, kalian beli buku di Gramedia, lihat tutorial di YouTube atau di platform kursus lain saya kira cukup ya. Tetapi bagaimana kemampuan analisis, problem solving itu ya seharusnya banyak kalian dapatkan di proses pembelajaran saat kuliah termasuk pada saat kalian melakukan penelitian skripsi nanti gitu adik-adik. Tadi Pak Bagus juga sudah menyinggungnya ya adik-adik ya. Kemudian tadi Pak Bagus bahkan meng-highlight saya enggak nyari jawaban yang benar kalau sedang interview kan, tetapi yang dituntut apa? Rasionalitasnya. Ya, kemampuan kalian mempertahankan jawaban, kemampuan kalian memberikan analisis kenapa kok harus kayak gitu ya adik-adik ya. Dan saya kira itu yang membedakan orang yang dimanfaatkan oleh AI dan orang yang memanfaatkan AI adik-adik. Ya tadi Pak Bagus bilang nggak bisa sebenarnya menggantikan, asalkan kita bisa dalam kasus kita yang memanfaat. Salah satunya kita bisa memanfaatkan ya analisis, kita nggak bisa membuat AI itu lebih super power daripada kita. Kita percaya aja dengan AI-nya. Nah itu yang salah ya adik-adik ya. Dan ya seperti itu ya. Dan saya kira makanya di mata kuliah data mining, termasuk di mata kuliah sekarang, saya termasuk dosen yang tidak menghindari kalian karena akan kalah kalau bahkan kalian tidak pakai gitu ya. Tetapi ya memakainya seharusnya kelasnya berbeda daripada yang hanya sekedar pengguna gitu ya. Kalian kan seorang mahasiswa ya adik-adik ya. Yang di Zoom juga seperti itu. Nah tadi sudah banyak insight ya. Kemudian tadi Pak Bagus bahkan menyinggung masalah keluarga ya, gimana meyakinkan keluarga kalau kerja remote adik-adik. Sekarang banyak yang kayak gitu adik-adik ya. Jadi kalian silahkan dicoba apply, kemudian nanti dicoba. Ya, minggu depan masih kita bertemu dengan Pak Bagus. Silahkan nanti bisa disimpan pertanyaan-pertanyaannya ya, termasuk pertanyaan lain seputar dunia kerja sekarang, terutama di perusahaan Pak Bagus ya. Termasuk barangkali ada mau nanya Pak Bagus berarti kerja dari rumah, desk setupnya kayak gimana? Boleh ditanyain ya. Monitornya Pak Bagus 4 kayaknya, atau 3? 2 aja. Kalau 4 udah kayak security ya. 4. Boleh. Mejanya yang ada naik turunnya, nah gitu misalkan. Iya, kemarin dia pamer sama saya. Oke, baru beli meja bisa naik turun. Oke, mungkin untuk hari ini bisa kita cukupkan ya, adik-adik ya semuanya. Terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah dengan baik ya, termasuk yang di Zoom bisa kita akhiri untuk sesi Zoom-nya. Terima kasih banyak Pak Bagus atas sharingnya. Mungkin sebelum kita akhiri boleh kita foto bersama dulu. Ya adik-adik, terima kasih. Selamat siang adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas semuanya, sehat selalu ya.